Oke, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Emang nih, pasar handphone kelas menengah ke bawah itu emang nggak ada habisnya ya buat diceritain ya. Seru banget daripada kelas flagship itu. Pertarungannya makin sengit, dan sekarang Realme makin gencar sekali menyasar pasar menengah ke bawah. Barusan aja Realme 7, 7i dan 7 Pro itu meluncur ke India dan masuk ke Indonesia cuma seri 7 dan 7i. Dan sekarang di India udah nongol lagi Narzo. Bakal OTW ke Indonesia nggak ya? Dan Narzo kali ini diboyong dengan 3 seri ya, yaitu ada Narzo 20A, Narzo 20 dan Narzo 20 Pro. Dan habis ini kita bakal bahas speknya ya. Tapi aku bahas yang penting-penting aja, yang beneran bakal disorot sekali sebagai user smartphone ya. Tapi dari ketiganya nih memiliki kesamaan ya. Dari Narzo 20A, 20, 20 Pro nih ada kesamaan, yaitu sama-sama Bluetooth seri 5.0, terus sama-sama dual SIM, micro SD, Android 10, jack 3.5 juga ada, terus sama-sama fingerprintnya di punggung semua, jadi kayak Redmi Note 5. Terus sama-sama bisa OTG dan Wi-Fi-nya seri 5, yaitu kesamaan dari ketiga varian tersebut. Dan dari perbedaannya, yang pertama akan saya bahas adalah yang ada di layar. Jadi di layar seri 20A dan Narzo 20 itu sama-sama HD+. Ya, lagi-lagi HD+ ya. Terakhir kan kita ketemu HD+ itu di 7i, tapi jujur aja saya belum lihat yang Realme 7i ya. Dan terakhir saya ketemu HP dengan resolusi HD+ itu di tahun 2017 sebelum saya ganti Redmi Note 5. Dan sekilas gak kelihatan bedanya sih kalau lihat yang HD+ sama yang Full SD. Kalau nggak deket-deket amat tuh nggak kelihatan bedanya gitu. Cuma kalau kita pakai kaca pembesar ya, itu kelihatan pixelnya tuh kotaknya lumayan gede itu. Terus untuk seri 20 Pro itu tuh udah Full HD+. Ya standar ya untuk HP zaman sekarang. Dan sebenarnya juga nggak spesial-spesial amat. Dan kali ini aku nggak tahu 90 Hz atau enggak layarnya di semua seri Narzo. Yang tahu bisa komen aja di bawah. Terus untuk PPI-nya untuk seri 20 dan 20A itu cuma 270 aja. Dan 405 PPI untuk yang Full HD Plus di Narzo 20 Pro. Dan layarnya di seri 20A dan 20 dan Narzo 20 Pro itu sama-sama dilindungi oleh Gorilla Glass 3. Dan yang membedakan lagi adalah bagian di chipsetnya. Nah, kalau Realme Narzo 20A ini pakai Snapdragon 665 11 nanometer. Yang Realme Narzo 20 pakai G85 12 nanometer. Jadi sama kayak Redmi Note 9. Untuk Realme Narzo 20 Pro ini dia pakai G95, chipset MediaTek terbaru yang pertama kali nongol di Realme 7 kemarin ya. Kalau main tentunya yang Pro ini bakal lebih ngebut ya, karena dia pakai G95. Tapi belum optimize, belum maksimal, karena dia di PUBG juga belum smooth ekstrim, nggak kayak pendahulunya G90T. Terus perbedaannya lagi ada di selfie kamera. Untuk seri yang 20A dan seri 20 pakai 8 megapiksel dengan model tetesan air di kamera depannya, dan 16 megapiksel untuk yang seri 20 Pro model punch hole di bagian kiri atas. Keren sih. Dan perbedaan yang lain lagi ada di kamera belakang. Ya biasa ya, Narzo ini memang kualitasnya kalau kamera belakang biasanya seadanya, karena budgetnya tuh masuknya ke seri gaming biasanya, ke kenyamanan kita bermain game. Dan spesifik kamera belakang seperti ini. Triple kamera untuk yang Narzo 20A dan 20. Dan quad kamera ya yang paling lengkap di seri Narzo 20 Pro. Dan untuk yang di seri Pro bisa nge-record sampai 4K di 30 fps. Dan kalau yang Narzo 20 sama kayak Redmi Note 9, mentoknya cuma di Full HD 60 fps. Kalau yang 20A itu cuma 1080 30 fps. Jadi nggak usah lihat kamera sih kalau beli seri Narzo ini, karena anggap aja kamera itu cuma bonus tambahan aja gitu.
Nah, tapi yang penting yang punya gyro itu cuma yang seri Pro aja. Jadi cuma Narzo 20 Pro yang ada gyronya. Jadi akan jauh lebih stabil di seri 20 Pro daripada 20A dan 20 ya. Dan untuk bermain game PUBG kan ada gyro juga. Ya cuma yang seri 20 Pro aja yang bisa. Dan untuk sensornya sendiri aku juga belum tahu sih. Dan aku juga nggak tahu juga apakah ada AS di depan di selfie kamera kayak 7i. Terus yang membedakan lagi adalah baterai. Untuk yang 20A itu udah 5000 mAh. Lumayan sih, cuma ngecharge-nya pakai charger 10 watt. Itu 3 jam lebih baru penuh kayaknya. Terus kabelnya masih micro USB. Dan untuk yang seri Narzo 20 itu baterainya udah 6000 mAh dengan charger 18 watt dengan USB Type-C. Tahan lama ya. Cuma ya lumayan juga kalau ngecharge lama. Sama kayak 3 jam kali ya. Jadi kalau ngecharge harap bersabar. Terus untuk seri yang 20 Pro ini menarik sekali ya, karena dia baterainya tuh cuma 4500 tapi chargernya tuh 65 watt. Bayangin 30 menit itu udah full 100%. Jadi mandi makan penuh lagi gitu. Dan perbedaan yang lainnya adalah di sensor tadi sih yang udah aku jelasin di awal tentang kamera itu yang nggak ada gyronya untuk seri 20A dan 20. Jadi kalau mau yang rada balance, rada lengkap ke seri Narzo 20 Pro aja karena ada gyronya. Untuk kebutuhan PUBG dan video record pasti bakal maksimal. Lebih maksimal tepatnya. Terus harganya untuk seri Narzo 20A itu tuh yang 332 itu 1,7 di India. Dan 1,9 juta untuk yang seri 4GB RAM-nya dan storage-nya 64 GB. Dan ini semua harga di India. Kalau lihat perbandingan harga di seri 7 Realme, harga di Indonesia bakal lebih mahal walau udah dipotong dengan harga versi repack. Nah, ini aku baru tahu nih, ternyata di seri Oppo dan Realme itu ada jualan versi repack. Jadi kondisi baru yang dibuka lalu diambil kertas garansinya tanpa merubah garansi yang diterima pembeli demi potongan yang lumayan sih sampai 300.000. Contohnya Realme 7 kan keluar waktu kemarin itu 399 jadi 4 juta kembali 1000 itu kalau versi repacknya itu bisa sampai 3625. Kalian cek aja toko online itu udah ada. Dan untuk jelasnya sih aku masih belum ngerti ya terlalu dalam tentang versi repack ini kok bisa dan bagaimana gitu. Tapi emang ada. Jadi buat yang kalian yang tahu kalian bisa komen-komen di bawah. Nah, harganya lumayan bersaing nih dengan Redmi seri 9. Apakah user mau beli ya kalau lainnya SD Plus ya? Pertanyaannya itu aja sih. Berbeda dengan Realme 7i yang memiliki banyak fitur konten kreator yang unggul sekali di menu kameranya. Kayak AIS, depan belakang, ultra steady, bisa record game sambil kamera selfie, bisa record kita waktu nge-game. Itu keren banget. Dan untuk Narzo ini, apakah fitur itu masuk atau tidak juga masih belum tahu. Hanya aja, kalau kalian bisa mengabaikan kamera dan NFC di seri Realme 7, Narzo 20 Pro ini bakal asik banget loh. Dan chargernya yang ngegas itu 60 watt. Jadi emang ya MediaTek itu selalu baterainya lebih boros karena performanya yang ngegas. Antutunya sampai hampir 300.000 itu. Tapi dengan charger 65 watt, walaupun baterainya cepat habis ya, kan ngecasnya cepet juga, cuma setengah jam doang. Itu bakal enak banget untuk kalian yang doyan game terus-menerus. Tapi ingat kesehatan karena nge-game terus itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi harus berdiri dan jalan-jalan dulu. Dan untuk storage-nya yang pakai UFS 2.1 itu cuma Narzo 20 Pro. Untuk yang seri 20A dan 20 dia masih pakai eMMC 5T1. Aku nggak tahu sih bedanya signifikannya bagaimana. Cuma lebih kencang dan lebih baru UFS 2.1 yang katanya setara dengan SSD. Terus untuk yang bingung Narzo 20 atau Redmi 9, kayaknya sih saya pribadi ya, ini terserah pendapat kalian juga. Kalau saya sih masih milih Redmi Note 9 yang udah FHD+. Terus udah ada gyronya juga, ada quad kamera dan UFS 21. Dan untuk RAM-nya aku nggak tahu sih untuk yang seri Narzo ini LPDDR4X atau enggak. Untuk seri Narzo 20 Pro udah dihadang ya sama Realme 7 dan Redmi Note 9 Pro. Nggak bisa dikonversi karena harganya juga udah beda. Cuma kalau kalian nggak perlu fitur NFC dan kamera wow dari Realme 7 dengan sensor Sony-nya, maka Narzo 20 Pro ini
lumayan bisa dipertimbangkan ya, karena chargernya tuh yang bikin iri lah pokoknya. Dan semoga aja ketika masuk Indonesia harganya bisa lebih murah lagi ya. Nah, jadi kesimpulannya ya setelah lihat speknya Narzo itu sebetulnya lumayan sih memberikan kita pilihan buat orang-orang yang mau beli HP yang kelasnya di bawah 3 juta ke bawah. Itu yang Realme Narzo 20A sama 20 lumayan memberikan pilihan yang semakin banyak lah variatif yang bisa dipilih. Dan untuk bagus mana, bagus Redmi atau bagus Realme itu terserah masing-masing sih. Karena ada yang unggul di sana, ada yang unggul di sini. Ini susah kalau mau ngebandingin. Emang kalau handphone kelas harganya 4 juta ke bawah ya, padahal dulu 3 juta ke bawah loh. Sekarang 4 juta ke bawah itu emang bikin bingung. Jadi yang ini bagus di sini, yang ini bagus di sana, yang ini kurang di sini, yang ini kurang di sana. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi buat kalian yang pecinta Redmi tapi selalu akan pasti akan hasilnya selalu akan cenderung ke Redmi. Dan buat kalian yang cenderung ke Realme pasti yang ke Realme. Cuma buat kalian yang masih takut membeli Redmi Note 9 Pro yang karena masalah debu, ya kalian bisa memakai Realme 7 sebagai alternatif lain, atau mungkin Narzo 20 Pro. Ya walaupun 48 megapiksel tapi layarnya udah 90 Hz, udah chargernya ngebut banget 65 watt. Emang sih tidak ada yang namanya NFC, dan Gorilla Glass-nya pun juga sekedar Gorilla Glass 3, itu pun hanya di bagian depan. Dan untuk casing bagian belakangnya semuanya sama-sama polikarbonat, plastik. Cuma makin kesini plastiknya makin tampak seperti kaca, jadi rada susah dibedain. Cuma untuk feel-nya tetap kaca ini memang memberikan sesuatu yang beda sih. Jadi sekian aja video tentang Narzo kali ini. Masih belum tahu masuk ke Indonesia atau enggak. Jadi like aja jika suka, dislike aja jika enggak, dan sampai bertemu di video berikutnya. Panas.